pagi. Saya Januardi Simbolon, angkatan 46, kelompok 3, nomor absen 24. Di sini saya ingin menjelaskan tentang PowerPoint mengenai anti korupsi. Yang pertama akan saya jelaskan adalah tentang pengertian kata korup. Poin A yang dimaksud dengan busuk, palsu, suap dalam Kamus Bahasa Indonesia. Poin B, busuk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Poin C, kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Poin D, penyuapan, pemalsuan. Dan poin E adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seorang bekerja untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain. Ciri-ciri dari korupsi ialah 1. Dilakukan oleh lebih dari satu orang. 2. Merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. 3. Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. 4. Berlindung di balik pembenaran hukum. 5. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. 6. Mengkhianati kepercayaan. Korupsi sama dengan penggelapan plus kerugian negara. Pencurian adalah secara melawan hukum plus mengambil sebagian atau seluruhnya barang atau hak orang lain dan tujuannya memiliki atau memperoleh keuntungan. Yang kedua adalah penggelapan. Penggelapan artinya adalah pencurian barang atau hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan pelaku plus penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan. Penyebab dari korupsi ialah penegakan hukum tidak konsisten. Yang kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. 3. Langkanya lingkungan yang anti korup. 4. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara. 5. Kemiskinan atau keserakahan. 6. Keuntungan korupsi lebih besar daripada kerugian yang ditangkap. 7. Pemberian imbalan jasa. 8. Gagalnya pendidikan agama dan etika. Pencegahan korupsi dalam kurung preventif ialah 1. Perbaikan sistem. Perbaikan sistem dapat dilakukan dengan perbaikan peraturan perundangan, perbaikan reformasi birokrasi, perbaikan menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, perbaikan penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Yang kedua ialah perbaikan manusia, yaitu perbaikan moral. 2. Perbaikan untuk meningkatkan kesadaran hukum. 3. Perbaikan untuk mengentas kemiskinan. 4. Perbaikan memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korup. Unsur-unsur tindak pidana korupsi ialah A. Unsur subjektif. 1. Setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, dan korporasi. Dan unsur subjektifnya adalah janji, kesempatan, kemudahan, dan kekayaan milik negara. Berdasarkan pasal 1 subsidiar 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diperluas menjadi PNS menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang kepegawaian. Pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. B. Pegawai negeri menurut pasal 92 KUHP ialah 1. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. 2. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. 3. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Jadi, objek dari korporasi meliputi keuangan negara, keuangan daerah, atau masyarakat. Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Tipologi korupsi ialah 1. White collar crime. Merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan para pelaku yang sangat profesional
baik dalam bentuk objek perbuatannya maupun pelaku subjektifnya, yang tidak saja perorangan tetapi mencakup korporasi, bahkan perbuatannya sangat merugikan masyarakat dan negara secara luas, yang mana pelaku kejahatan ini mempunyai kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya. Yang kedua adalah invisible crime, adalah kejahatan yang tidak tampak, yaitu adanya prosedur yang sangat sulit dan rumit untuk membuktikan perbuatannya maupun tingkat profesionalisme sebagai pelaku tindak pidana, yang mana kejahatan ini melindungi di balik asas legalitas karena kesulitan pembuktian disebabkan tidak adanya aturan undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut. Menurut Profesor Muladi, karakteristik kejahatan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Penyamaran atau sikat tersembunyi dan tujuan kejahatan. 2. Pembuatan terselubung yang mana penyuapan disamarkan dalam bentuk biaya advertensi, promosi, dan entertain. 3. Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan korban. 4. Penyembunyian pelanggaran. 3. Low visibility, bentuk kejahatan yang sulit pembuktiannya secara yuridis karena pembuatan tersebut tertutup dan pekerjaan formal dalam keterbatasan kewenangannya. 4. Extraordinary crime, merupakan bentuk kejahatan dengan modus operandi yang sangat canggih dan luar biasa sehingga kejahatan ini baru dirasakan dan diketahui setelah waktu yang lama. 5. Welfare crime, merupakan bentuk kejahatan yang menjadi dalam suatu negara yang pertumbuhan ekonominya sangat tinggi dan kehidupan masyarakatnya yang sudah makmur. Keenam adalah public power atau economic power. Bentuk kejahatan ini dilakukan oleh penguasa dan pengusaha yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dalam kurung public power dan kuasa ekonomi atau economic power atau konglomerat, yang mana penguasa melakukan penyalahgunaan kewenangan yang mempunyai dampak yang luas sehingga kejahatan ini masuk dalam kategori pelanggaran yang sulit terjangkau hukum. Ketujuh, professional fringe violator, adalah bentuk tipologi kejahatan korupsi ini di lingkungan profesi, sehingga kejahatan ini sering disebut kejahatan profesional karir yang dapat mencakup berbagai dimensi lapangan kerja seperti notaris, wartawan, akuntan, dokter, insinyur, pengacara yang melibatkan keahlian dalam aksi kejahatannya. Peran tunas integritas. 1. Menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Kedua, membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas sehingga semua peluang korupsi ini dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. 3. Mempengaruhi orang lain khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi adalah 1. Jujur, 2. Peduli, 3. Mandiri, 4. Disiplin, 5. Tanggung jawab, 6. Kerja keras, 7. Sederhana, 8. Berani, dan terakhirnya adalah adil. Berikut ini adalah contoh video implementasi penerapan nilai-nilai dasar anti korupsi. Selamat menyaksikan. Teman-teman, saya akan melakukan implementasi pada sikap akuntabilitas, yaitu pada setiap pagi saya harus berangkat pada pukul 7 agar sampai di kantor itu pukul 7.30, dan tidak lupa saya harus mempersiapkan aplikasi Sibanke saya harus aktif karena di sini saya akan melakukan penjat print sebagai absensi pagi dan sore. Pak, ini ada titipan dari atasan saya. Ini berkas penjatuhan hukuman Pak Paijo tadi ya? Loh, ini apa ini maksudnya, Bu? Itu hanya titipan dari atasan saya, Pak. Maksudnya supaya berkas Pak Paijo ini tidak saya ajukan ke pimpinan saya gitu. Mohon maaf ya, Bu, bukan maksud saya untuk menolak, tapi pekerjaan yang saya lakukan ini kan sebuah amanah, Bu. Jadi tanggung jawaban saya kan bukan cuma pada negara,
saya akan pertanggungjawabkan ini juga di hadapan Tuhan. Jadi mohon maaf Bu, sampaikan permohonan maaf saya sama pimpinannya langsung. Bilang untuk menyelesaikan masalah ini sebaiknya Bapak berkoordinasi langsung ke kantor ini, dan sekalian juga kita undang kepala BKPSDM untuk menyelesaikan masalah ini, mengapa terjadi pembiaran seperti itu. Mohon maaf ya Bu sekali lagi. Terima kasih. Di video yang kali ini saya sebagai seorang pegawai negeri sipil yang akuntabel harus selalu berkewajiban menginput segala kegiatan harian saya di dalam e-kinerja. E-kinerja itu adalah seperti ini. Ya. Kita bisa menginput kegiatan harian kita di sini, dan kita memiliki kegiatan bulanan. Nah, itu sebenarnya kita breakdown namanya dari kegiatan tahunan kita. Kegiatan tahunan ini adalah kontrak kerja kita dalam 1 tahun. Nah, kontrak kerja kita dalam 1 tahun kita pecah dia menjadi bulanan. Nah, di dalam bulanan itu, contoh ada 5 kegiatan di dalam bulanan, kita pecah dalam harian. Kira-kira seperti itu. Sebagai kita PNS yang akuntabel, kita bisa mempertanggungjawabkan semua kegiatan kita, dan kita harus tahu bagaimana cara mencapai target kinerja yang sudah kita sepakati di awal tahun. Terima kasih.